warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan masih semangat mengikuti perkuliahan Bu Imalia di pertemuan ke-6 kita. Nah, di pertemuan ke-6 kita ini kita akan membahas atau berdiskusi ya mengenai materi sebelumnya yang sudah Bu Imalia berikan ke teman-teman semua. Nah, sebelumnya saya ingatkan lagi absen ya disiakan dan juga tulis di kolom komentar YouTube Bu Imalia. Kesempatan hari ini kita akan berdiskusi dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah dikirimkan ke emailnya Bu Imalia dan kita akan membahasnya di pertemuan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman karena sudah tepat waktu mengirimkan emailnya, tugasnya, dan mari kita mulai diskusi untuk pagi hari ini. Pertanyaan pertama ada dari Mas Randy Elsa Putra. Di sini Mas Randy Elsa Putra menanyakan berdasarkan metodenya jenis-jenis statistik itu apa aja atau sebutkan jenis-jenis statistik. Nah, kemarin Bu Imalia sudah sampaikan jenis-jenis statistik yang statistik deskriptif ya. Ada juga statistik yang non-eksperimental. Lanjutannya, statistik inferensial, induktif, probabilitas, eksperimental. Nah, di sini teman-teman itu porsi sebagai mahasiswa kalian itu diarahkan untuk mendalami atau mendapatkan pengetahuan dasar mengenai statistik deskriptif. Kenapa? Karena kaitannya nanti akan terhubung dengan TA dan tesis TA skripsi teman-teman atau penelitian apapun itu awalnya pasti akan menggunakan statistik deskriptif karena di situ akan lebih mudah mempermudah teman-teman untuk ke tahap berikutnya. Sedangkan yang non eksperimental ini untuk mahasiswa, porsinya mahasiswa itu jarang sekali digunakan. Nanti akan ada kendala yang lebih banyak lagi ketika teman-teman menggunakan statistik yang non eksperimental ini. Makanya untuk di komputer statistik teman-teman di awal kali pertemuan setelah kita membahas dasar-dasar statistik, Bu Imalia berikan pengetahuan mengenai statistik deskriptif karena di situ terdiri ada yang namanya mean, terus rata-rata, lalu ada standar deviasi, ada minimum, ada maksimum. Nah, Bu Imalia ingatkan lagi atau ulas kembali bahwa statistik deskriptif saat ini yang digunakan teman-teman untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Contohnya, teman-teman melakukan kuesioner. Teman-teman melakukan kuesioner itu adalah sumber data yang bisa teman-teman olah di statistik deskriptif. Berarti terhubungkan dengan yang namanya proses skripsi teman-teman, skripsi ataupun TA. Nah, Bu Imalia lanjut sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membentuk kesimpulan yang berlaku, bermaksud membuat kesimpulan secara generalisasi. Ini nanti kaitannya dengan ciri-ciri dari statistik deskriptif itu terdiri dari rata-rata, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Kenapa dimaksud dengan generalisasi atau umum?
Jadi ketika teman-teman mendapatkan data, misalkan nih kalian menyebar kuesioner, tentunya kalian membutuhkan identitas dari penulis data kuesionernya. Nah, penulis data kuesioner pasti menuliskan data diri yang terdiri dari nama. Setelah nama itu kan ada yang namanya usia, ada yang namanya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, lalu mengisi pertanyaan dari teman-teman. Nah, supaya itu tergeneralisasi, kalian mendapatkan 20 data orang, tapi kan beda-beda. Laki-lakinya 5, sisanya perempuan. Usianya ada yang 18 tahun, ada yang 22, ada yang 35. Itu kan belum generalisasi. Nah, makanya menggunakan statistik deskriptif ini supaya hasilnya nanti baik itu laki-laki, perempuan dengan usia dari 20 atau dari 80, 18 ke 35 itu mendapatkan data yang umum. Bisa kita ambil rata-ratanya, minimalnya, lalu maksimumnya, seperti itu. Itulah ciri-ciri statistik deskriptif yang akan teman-teman pakai saat mengolah data dari proses skripsi. Itu jawaban dari pertanyaan Mas Randy. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Mas Ihsan Tripratama Bayu Hanggara. Dari Mas Ihsan menanyakan, hitunglah rata-rata. Poin 2. Lalu ke poin nomor 3 sama, hitunglah rata-rata. Nah, teman-teman, Bu Imalia selain juga ingin tahu sejauh mana sih pemahaman teman-teman mengenai SPSS, dari pertanyaan teman-teman itu bisa dilihat kapasitas teman-teman itu sejauh mana sih memahami pembelajaran atau mengenal SPSS selama pertemuan kelima kemarin ya. Pertemuan kelima kemarin Bu Imalia sudah praktek, sudah berikan teori. Nah, kemungkinan Bu Imalia tidak akan memberikan soal seperti ini saat UTS karena bukan hasilnya ya. Kalau yang namanya hitunglah itu kan berarti hasilnya. Tapi yang Bu Lia ingin perjelas ketika teman-teman belajar statistik itu yang pertama adalah cara menginputnya, input datanya, lalu proses dan outputnya, membaca outputnya. Karena nanti jika ditarik kembali itu kaitannya dengan skripsi teman-teman ya, skripsi teman-teman. Nanti teman-teman sebelum mengambilkan kesimpulan, teman-teman harus mampu membaca data lewat outputnya statistik. Nah, di sini Bu Imalia ulas lagi. SPSS itu kan sebuah alat ya, atau kita lebih mudahnya kita sebut software. Software yang digunakan untuk membantu peneliti untuk mengolah itu berarti proses menginput, lalu menganalisis. Mengolah itu bisa proses menginput, bisa proses juga prosesnya dari pengolahan, lalu menganalisis dan mengimplementasikan data sebagai penelitian yang sedang berlangsung. Nah, ini kaitannya jadi tidak hanya dengan outputnya saja, tapi teman-teman di sini ditekankan atau dipertegas lagi mengenai inputnya, proses, output. Itu yang terpenting dari pembelajaran SPSS
kita di 1 semester ini. Jadi begitu teman-teman, paham ya? Jadi minta tolong kalian untuk kedepannya lagi, kita masih ada 15 pertemuan, 15 atau 13 pertemuan lagi. Jadi saya harap teman-teman fokusnya ketika Bu Imal yang menerangkan, kalian fokus ke inputnya, cara menginputnya, lalu fokus ke prosesnya, memahami soal seperti ini tuh berarti saya harus menggunakan statistiknya tuh seperti apa, mengolahnya data tuh seperti apa, itu yang namanya proses. Lalu outputnya yang kemarin Bu Imalia sudah jelaskan, kita belajar bareng mengenai tabel-tabel, N itu apa, lalu frekuensi itu tempatnya di mana. Nah, itu yang sangat perlu kalian pahami. Itulah inti dari pembelajaran komputer statistik ini, terutama memahami SPSS. Ya, teman-teman ketika memahami statistik atau komputer statistik terutama di SPSS ini, kalian paham, insya Allah sih 30% ya, 30% teman-teman akan berhasil di skripsinya. Karena intinya pada bab 4, bab 5 itu teman-teman inti dari pengambilan keputusan yang dilihat dari data SPSS itu. Bu Imalia lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan dari Mas Riza Rifai. Di sini menanyakan, apakah sih yang dimaksud dengan kuartil dan persentil? Nah, sebetulnya persentil maupun kuartil itu sama-sama bagian dari frekuensi. Frekuensi itu meliputi dari mean, median, persentil, kuartil, dan lainnya. Seperti kita belajar mengenai matematika waktu kita SMA. Itu kan ada data nih, menghitung rata-ratanya berapa, lalu kuartilnya berapa, presentasinya berapa. Nah, itu kita sama, karena ini yang namanya software SPSS itu kan juga bagian dari perhitungan matematika ataupun algoritmanya matematika. Ini untuk mempermudah saja kita melakukan analisis, seperti kita punya kalkulator yang sekarang canggih. Kalkulator sekarang ini kan bisa yang namanya bisa analog juga, padahal itu dari sebuah kalkulator. Makanya Bu Imalia juga menampilkan di samping itu supaya mudah diingat teman-teman bahwa nggak jauh beda cara menghitung persentil, kuartil, median itu menggunakan kalkulator canggih. Untuk kalkulator sekarang ini ya, bukan yang dipakai ibu-ibu pedagang atau penjual sayur keliling, itu beda lagi. Biasanya yang pakai kalkulator canggih itu anak-anak akuntansi, manajemen, keuangan. Nah, itu bisa juga menghitung mean, median, persentil. Nah, di sini tadi yang ditanyakan Mas Riza Rifai untuk persentilnya SPSS, kuartilnya SPSS itu di mana sih? Nah, ini Bu Imalia jelaskan ya. Jadi, jika ada data seperti ini, ada contoh soal seperti ini, gender, anggap saja 1 itu adalah perempuan, yang 0 itu laki-laki. Di situ ada kolom gender, gaji, lalu usia. Itu kan acak tuh. Nah, makanya teman-teman supaya tahu, ada permintaan dari Bu Imalia, hey, silahkan buat
rata-ratanya dari data gender, gaji, usia, berapa sih rata-ratanya secara umum atau secara generalisasi. Tolong kalian olah, entah kalian mau menggunakan kalkulator, entah itu kalian mau menggunakan SPSS, entah itu kalian mau menggunakan Microsoft Excel, terserah. Yang pasti tentukan rata-ratanya berapa. Pasti kalian bisa. Karena teman-teman sudah tahu caranya. Nah, di sini yang namanya persentil itu bagian dari kuartil. Ketika Bu Imalia, tolong dong dari data yang tersaji di layar HP teman-teman, 10% dari datanya itu berapa? Ada berapa aja sih? Rata-ratanya dibuat 10%. Atau Bu Imalia nggak cuma 10% ya, dibuat 10%, dibuat 25%, dibuat 75%. Nah, teman-teman kan tinggal mengolah data tuh, mengolahnya dengan statistik deskriptif. Nah, nanti akan muncul yang namanya kuartil persentil. Nah, persentil itu sama juga presentasi atau persen ya, sesuai permintaan Bu Imalia tadi. 25%, 10%, 30% itu yang namanya persentil. Sedangkan kuartil itu salah satu bagiannya adalah persentil. Jadi ketika Bu Imalia minta data kuartil 1 bawah sini, seperti kita ini ketika mendengar anak ekonomi ya, anak ekonomi itu kan keuangan kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 kuartil itu kan juga bisa dibuat presentasi keuntungannya. Sama juga jika kita lihat di kasus soal di layar HP teman-teman, itu ada yang usia 30, 25, paling muda itu adalah 20 tahun ya, 20 tahun. Nah, tolong untuk kuartil pertama, Bu Imalia ingin kalian membuat presentasinya adalah 25% dari total gaji yang ada di data tersebut. Nah, itu namanya persentil dan kuartil. Semoga paham ya. Jadi itu satu bagian. Kalau ada kuartil, pasti juga ada persentil. Itu masuknya ke statistik deskriptif. Itu penjelasan dari Bu Imalia singkatnya supaya teman-teman langsung paham, langsung ingat, mudah mengingatnya. Apa sih itu persentil, apa sih itu kuartil, lalu kenapa Bu Imalia selalu mengulas lagi mengenai deskriptif statistik atau statistik deskriptif, selalu Bu Imalia ulang-ulang terus karena itu dasar untuk teman-teman. Bu Imalia lanjut, masih sama dari pertanyaannya Mas Riza Rifai. Mas Riza Rifai di sini menanyakan, apakah software SPSS harus disamakan hasilnya dengan Microsoft Excel ketika melakukan penelitian? Ini dari pertanyaan teman-teman yang harus dibawahi adalah harus disamakan hasilnya. Ingat, hasilnya yang ditanyakan dari pertanyaan Mas Riza Rifai. Ini jawaban Bu Imalia. Jawaban dari Bu Imalia, yang namanya hasil itu tidak boleh disamakan karena outputnya SPSS itu berbeda dengan output ataupun hasilnya dari Microsoft Excel. Microsoft Excel
Dan SPSS itu ibarat kita temen nih, pasti teman-teman punya nih teman akrab, entah itu laki-laki dengan perempuan ya, ataupun pacar, pastikan itu saling keterkaitan, ada hubungannya. Makanya Bu Imalia biar teman-teman mudah mengingat juga, di samping udah Bu Imalia berikan gambar ya, itu pegangan tangan atau simbol persahabatan. Kalau yang namanya SPSS dengan Microsoft Excel itu teman, tapi tidak boleh yang namanya disamakan hasilnya. Temannya di mana? Pertemanannya itu dilihat dari proses penginputan. Adanya Microsoft Excel ini sangat membantu dalam proses penginputan di SPSS. Itu yang satu, keuntungannya itu akan lebih cepat. Ketika kita menginputkan data atau 1000 data misalkan di Stekom, itu kan ada berapa satu angkatan itu pasti lebih dari 100 atau lebih dari 50 mahasiswa. Misalkan ada 200 mahasiswa dalam satu angkatan, kelas pagi, kelas sore, kelas karyawan, itu banyak banget, ada 100 mahasiswa. Cara menginputnya pasti menggunakan Microsoft terlebih dahulu. Ketika kita akan mengolahnya ke SPSS, itu kita tinggal copy paste yang sudah Bu Imalia kemarin ajarkan. Jadi di SPSS sama Microsoft Excel ini keuntungannya pada saat kita melakukan proses penginputan data itu sangat terbantu sekali. Tapi ketika kita sudah memahami mengenai proses, mengenai outputnya, itu sangat jauh. Karena kegunaan dari Microsoft Excel itu juga berbeda. Kegunaan dalam SPSS juga berbeda. SPSS, Bu Imalia tekankan bahwa SPSS itu lebih luas. Ada yang namanya statistik probabilitas, ada yang inferensi yang akan Bu Imalia praktekkan di setelah UTS. Lalu teman-teman yang kemarin udah belajar statistik deskriptif, inferensi, teorinya ya sekaligus prakteknya, yang statistik deskriptif itu kan sudah berbeda, lalu ada outputnya. Sedangkan outputnya SPSS, outputnya Microsoft Excel itu kan tidak seluas penjabarannya dari SPSS. Dari outputnya SPSS, ketika kita membaca tabel saja, tabel teman-teman ingat ya, tabel itu kan kotak lalu ada garis-garisnya, ada kolomnya, ada barisnya, lalu ada istilah-istilahnya di situ, tentunya sudah berbeda sekali. Nah, saya harap teman-teman yang harus kalian pahami itu cara membaca outputnya. Outputnya itu sangat penting banget karena membantu sekali saat teman-teman itu mengambil keputusan di segala permasalahan yang dihadapi. Misalkan teman-teman sudah membuat skripsi, membuat TA, lalu prosesnya penginputan itu kan ada di bab 3. Di bab 4 itu yang namanya pemrosesan atau pengolahan data, lalu kalian itu kan diminta pertanggungjawaban pada kesimpulan. Pertanggungjawaban pada kesimpulan itu di bab 5. Nah, di bab 5 itu kalian mempertanggungjawabkan kesimpulannya itu kan melalui hasil outputnya SPSS. Nah, kenapa ketika teman-teman di pembelajaran Bu Imalia ini benar-benar paham, mengerti alurnya dari input, proses, dan output,
insya Allah 30% teman-teman sudah mengantongi nilai baiklah untuk skripsi ya. Karena benar-benar yang namanya SPSS ini adalah inti dari penelitian teman-teman. Jadi Microsoft Excel, SPSS itu seperti teman dalam proses penginputannya ya, itu sangat-sangat saling menguntungkan sekali dan menghemat waktu ketika kita melakukan proses penginputan. Itu jawaban dari Bu Imalia. Semoga penggambaran simpel dari Bu Imalia itu mudah teman-teman pahami, mudah teman-teman cerna, apalagi sudah Bu Imalia tambahkan nih gambar-gambar ada tangan, ada cewek, ada perempuan, bersahabat, itu kan mempermudah memori teman-teman untuk mengingat ketika Bu Imalia berdiskusi mengenai apa sih, pasti kan teman-teman yang diingat kan gambar ya, gambar. Makanya sebisa mungkin ketika sesi diskusi ini, entah itu sebelum UAS juga nanti akan Bu Imalia adakan diskusi ya. Nanti Bu Imalia juga berikan simbol-simbol gambar supaya teman-teman ketika apa yang ditanyakan lalu sudah Bu Imalia jawab itu mudah teringat gitu. Itu triknya dari Bu Imalia untuk mahasiswa yang ambil di mata kuliahnya Bu Imalia. Sebisa mungkin Bu Lia itu ingin banget mentransfer pengetahuannya atau ilmu yang harus teman-teman terima dari mata kuliahnya Bu Imalia. Lalu lanjut ke pertanyaan Mas Randy Elsa Putra. Jadi untuk yang mengirimkan tugas itu baru 3 orang, Mas Rifai, Mas Riza Rifai, Mas Iksan, sama Mas Randy. Untuk teman-teman yang lain silahkan aktif untuk mengerjakan tugas, presensi, kehadiran, karena kontrak kuliah kita di awal kita kan sudah sepakat ya, akan ada 2 tugas, 1 UTS, 2 tugas lagi, lalu kita akan melakukan UAS. Nah nanti terkadang Bu Imalia juga sisipkan kuis-kuis supaya teman-teman interaksinya lebih aktif sehingga nilai yang akan Bu Imalia berikan ke teman-teman itu sesuai dengan perilaku atau umpan balik dari teman-teman juga. Ketika teman-teman aktif mengikuti kontrak kuliah kita dari awal, tentunya Bu Imalia akan memberikan nilai yang baik juga untuk ke teman-teman. Itu. Lanjut ke pertanyaan Mas Randy ya. Di sini menanyakan apakah yang dimaksud dengan non-eksperimental. Keempat, apakah yang dimaksud probabilitas eksperimental. Nah, untuk yang non eksperimental ini sudah kuliah singgung untuk tadi pertanyaan dari Mas Randy juga ya sepertinya mengenai perbedaan statistik deskriptif, ada yang non eksperimental. Karena untuk porsinya teman-teman itu sesuai dengan jalurnya atau rel kereta apinya, teman-teman sampai ke stasiun, yang namanya stasiun itu kan berarti sudah selesai ya menurunkan penumpang, berarti hasil akhirnya atau tempat tujuan
terakhirnya dari pembelajaran atau teman-teman kuliah itu kan adalah wisuda. Nah, kalian harus melewati rel dulu. Nah, rel kereta api itu salah satunya berproses dari belajar pelajaran statistik komputer atau komputer statistik, lalu ada metodologi, lalu ada kalian melewati yang namanya skripsi ataupun TA. Baru kalian bisa mencapai stasiun yang dituju. Nah, di sini untuk non eksperimental, Bu Imalia sengaja tidak ajarkan karena porsinya teman-teman itu di statistik deskriptif. Jika teman-teman ingin belajar, silahkan membuka bukunya dari Profesor Ghazali, itu bagus bukunya untuk referensi teman-teman juga yang di statistik, di komputer statistik, terutama untuk pengolahan SPSS. Itu bukunya Prof Ghazali itu bagus, dari Undip. Lalu yang untuk probabilitas Bu Imalia akan ajarkan materi ini setelah kita UTS. Nanti Bu Imalia kabari ya untuk probabilitasnya. Nah, mungkin itu jawaban dari Bu Imalia mengenai pertanyaan Mas Hendy. Karena setelah UTS pertama tentunya kita akan praktek, memperdalam ya, praktek mengenai deskriptif yang inferensi, kita prakteknya, lalu kita belajar membaca output dari statistik inferensi itu, baru kita ke tahap yang statistik probabilitas. Itu teman-teman sengaja Bu Imalia cuplik beberapa pertanyaan dari teman-teman semua, jadi nggak semuanya Bu Imalia ulas karena pertanyaan teman-teman yang poin penting-penting sekali yang harus Bu Imalia sampaikan supaya teman-teman itu masih satu konsep, masih satu kacamata, dan Bu Imalia ingin teman-teman tuh tidak berbelok arah ya. Ketika Bu Imalia menyajikan Excel, jangan membandingkan dengan Excel, itu adalah teman. Makanya Bu Imalia tadi mengambil pertanyaannya mengenai Excel dan SPSS sesuai pertanyaan dari teman-teman yang diajukan ke Bu Imalia atau yang ditanyakan, supaya teman-teman itu sesuai kacamata porsinya itu. Oh ya, untuk minggu depan kita kisi-kisi persiapan untuk UTS-nya. Untuk UTS kemungkinan teman-teman Bu Imalia suruh praktek, kirim video ya, nanti di pertemuan 8 saat UTS kalian tinggal mengirimkan saja videonya setelah Bu Imalia melakukan pembukaan. Jadi di pertemuan 8 Bu Imalia itu masih live streaming, teman-teman silahkan masuk seperti biasa, absen disiakan, lalu komen di kolom komentar YouTube, baru Bu Imalia umumkan soalnya seperti ini. Nanti Bu Imalia akan berikan batas waktu 3-4 hari maksimal ya. Itu sudah masuk ke emailnya Bu Imalia. Nanti Bu Imalia rekap untuk hasil UTS-nya. Itu untuk informasi dari Bu Imalia.
Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar YouTube atau bisa WA Bu Imalia, bisa juga WA di grup Bu Imalia terbuka untuk pertanyaan teman-teman. Dan perlu diingat ya, jika teman-teman ini paham mengenai alurnya komputer statistik ditambah metodologi penelitian, itu satu kesatuan untuk satu tahap lagi kalian bisa mencapai nilai baik di skripsi teman-teman. Jadi minta tolong pengolahan data, lalu metodologi siapapun dosennya itu masih satu serangkaian, masih satu gerbong, dan itu istilah-istilah yang dipakai itu juga sama. Jadi teman-teman, jika teman-teman sudah memperoleh pelajaran metodologi penelitian atau sudah mendapatkan kedua-duanya, metodologi sudah dapat, lalu komputer statistik sudah dapat dari Bu Imalia. Nah, ini teman-teman itu sudah membuat satu rangkaian gerbong nih. Satu rangkaian gerbong yang siap tempur untuk melakukan skripsi. Dan istilah-istilah yang dipakai dalam metodologi penelitian, komputer statistik itu hampir sama semua teman-teman. Konsep berpikirnya juga sama. Jadi itu lebih mempermudah teman-teman untuk menyelesaikan skripsinya, dan itu ya yang harus Bu Imalia sampaikan supaya memacu semangat teman-teman untuk cepat lulus tepat waktu, mendapatkan IPK yang bagus. Bu Imalia akhiri perkuliahan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas lagi, kegiatan teman-teman, silahkan dilanjut. Apabila Bu Imalia ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tetap jaga kondisi karena di tengah pandemi COVID ini kesehatan itu nomor 1 ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya.